Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Syadini dengan NIM 230306014, Fakultas Pertanian Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sintetis kuning telur, sintetis putih telur, dan sintetis kabang telur untuk memenuhi tugas mata kuliah produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Widianasari, SPT MPIPM. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang sintetis yolk atau kuning telur, di mana yolk ini mengandung kurang dari 50% air, sisanya adalah protein dan lemak dengan rasio 1:2 dalam bentuk lipoprotein. Kemudian ada fosfatid atau protein fosfor dan lipovitelin atau sebagai lipoprotein utama dalam yolk. Kemudian karbohidrat dalam yolk ini berupa polisakarida atau monoce glukosamin. Kemudian di sintetis yolk ini terjadi di hati, kemudian dikendalikan oleh hormon gonadotropin dan steroid. Nah, selain hormon itu terdapat juga FSH atau follicle stimulating hormone yang dapat berperan untuk merangsang sintetis yolk. Nah, FSH ini meningkat menjelang pertumbuhan folikel dan 15 hari sebelum ovulasi. Selanjutnya ada skema sintetis yolk, di mana hati ini menghasilkan lipovitelin dan beta lipoprotein, kemudian dipengaruhi oleh estrogen dan gonadotropin dari pituitari. Selanjutnya protein ini dikirim ke ovarium dan masuk ke oosit atau sel telur sebagai yolk granulas, dan sel terka dan granulosa ini berperan dalam proses vitellogenesis. Nah, dari jalur sintetis hormon pada steroid dimulai dari sel TK, sel kolesterol, kemudian dipengaruhi oleh hormon androstenedion, kemudian masuk lagi dan dipengaruhi oleh hormon progesteron. Kemudian pada sel granulosa ini dari hormon androstenedion, kemudian dirangsang lagi oleh hormon estradiol atau estrogen. Kemudian pada kolesterol juga dipengaruhi oleh progesteron dan hormon lainnya. Nah, seperti yang kita tahu, kolesterol ini adalah bahan dasar untuk pembentukan hormon steroid. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintetis pada albumen atau putih telur, di mana seperti yang kita tahu, albumen ini tersusun dari berbagai protein. Salah satunya adalah ovalbumin, ovotransferin, kemudian ada ovomukid dan ovoglubolid, serta ada banyak hormon lainnya. Kemudian protein benar ini juga ada terdapat beberapa. Yang pertama itu ada arvidin, baru ada ovomakroglobulin dan lain sebagainya. Kemudian seperti yang kita tahu ada estrogen juga yang penting dalam sintetis protein pada sel ovidum. Kemudian estrogen ini mempengaruhi enzim dan gen yang menghasilkan mRNA. Kemudian estrogen ini juga meningkatkan sintetis DNA dan RNA. Selanjutnya ada mekanisme kerja estrogen pada sel oviduk ayam, di mana estrogen larut lemak ini masuk ke sel dan ikut reseptor estrogen, kemudian membentuk satu kompleks aktif. Kemudian kompleks ini masuk ke inti sel, memicu mRNA dan DNA. Kemudian mRNA ini keluar menuju ribosom dan menghasilkan protein seperti albumen. Nah, reseptor estrogen pada sel oviduk ayam ini pertama itu ada titik coklat gelap. Lokasinya itu di reseptor estrogen, kemudian dideteksi dengan teknik
histokimia atau HIC. Kemudian jumlah reseptor ini menunjukkan aktivitas sintetis protein oleh esterogen. Selanjutnya ada proses pembentukan protein, di mana pembentukan amino asid tRNA ini dimulai dari sitoplasma, kemudian DNA di inti membran RNA melalui enzim polimerase, kemudian RNA ini menjadi mRNA dan keluar ke ribosom. Nah, selanjutnya ribosom membaca mRNA dan menyusun rantai asam amino menjadi protein. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintetis klasifikasi kerabang telur pada unggas, di mana laju kalsium pada proses klasifikasi ini, tempat pembentukan pertamanya itu pembentukan kerabang telur itu berlangsung kurang lebih 20 jam dengan kadar kalsium tertinggi di pembuluh darah arteri. Selanjutnya kalsium itu diambil oleh kelenjar kerabang dari darah. Selanjutnya kadar kalsium itu tadi kalsium tadi turun dan dinaikkan oleh dan naik selama proses pembentukan. Nah, selanjutnya itu ada beberapa peran vitamin, dan ada peran vitamin dalam metabolisme kalsium. Vitamin ini adalah vitamin D, di mana vitamin D ini penting untuk regulasi kalsium dan diaktifkan menjadi 1,25 OH2D3 dan terjadinya di ginjal. Kemudian dibantu oleh hormon prolaktin dan steroid. Kemudian CABP ini membawa kalsium ke tempat pembentukan kerabang. Nah, peran CABP dan hormon ini adalah aktivitas enzim meningkat saat ayam bertelur. Kemudian CABP ini membantu penyerapan dan pengangkutan kalsium. Kemudian sintetis CABP ini dikendalikan oleh vitamin D aktif dan hormon esterogen serta progesteron. Selanjutnya ada proses klasifikasi kerabang, di mana yang pertama itu dari CA2 plus dan H2O3 min masuk dari darah ke sel mukosa. Kemudian ada CO2 yang diubah oleh enzim menjadi HCO3 min dan H plus. Kemudian ada CA2 plus dan ini ditambah HCO3 min, terus berubah menjadi CaCO3 atau kalsium karbonat. Kemudian kalsium karbonat ini mengendap dan membentuklah menjadi kerabang. Jadi kalsium dan vitamin D ini penting untuk pembentukan kerabang karena proses dikendalikannya hormon dan enzim, serta peran ginjal, darah, dan kelenjar ini sangat penting dalam pembentukan kelenjar pada kerabang. Baik, mungkin sedikit saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penjelasannya yang kurang jelas dan tidak sesuai dengan materi. Saya mohon maaf. Saya sudahi video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.